Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang usirlah nafsu di dalam dirimu. Perangilah nafsu di dalam dirimu. Sebab karena nafsu itulah semua ibadah sampai kalih kula ketolak ingersane Allah. Karena seruan nafsulah pada diri kita, semua apa ibadah, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, itu di mata Allah ketolak. Mengapa ditolak? Karena ketika ibadah hati kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku-ngaku kalau itu ibadah kita, kalau itu yang melakukan ibadah itu kita. Ini persoalannya. Lah, sebelum kita memerangi musuh, kita harus terlebih dahulu tahu wujudnya musuh, dan musuh itu berkamuflase di mana medannya, kita harus tahu. Bapak Ibu, sebelum kita mengenal tempat-tempat yang dibuat markas oleh nafsu di dalam diri kita, kita wajib tahu mana yang disebut nafsu itu. Sebab Allah menyatakan dalam surah Yunus kalau enggak salah terkait nafsu, wama ubari'u lan ora leren-leren. Artinya nafsu itu tidak akan pernah berhenti. Nafsu tidak akan pernah mengenal kata putus asa. Alias kita di dalam ibadah apapun, nafsu itu kita tidak aman. Yang nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Inna nafsa la amaratum bisu. Maksud kejelekan itu berawal dari pemaksaan nafsu untuk mengakui kita bahwasanya yang melakukan kita. Kalau kita sudah mengakui kalau kita yang melakukan, maka otomatis kita akan lalai hati ini terhadap siapa sesungguhnya yang bisa melakukan itu adalah Allah. Itu kita lalai. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Kalau hati sudah merasa kalau kita makhluk yang melakukan, otomatis alal akhirah kita akan lalai Allah, yang semua itu sumbernya terjadi. Otomatis kita nggak akan, hati nggak akan sadar, nggak akan ingat kalau yang melakukan semua itu sumbernya dari Allah tidak ada. Berarti pundi nafsu itu? Yo, segala hal apapun tatkala di dalam hati kita merasa kita manusia, makhluk yang melakukan, berarti itulah nafsu. Medannya di mana?
Nafsu itu membuat markas untuk berkamuflase itu di mana? Apakah hanya di perkara maksiat? Tidak. Nafsu itu juga berkamuflase di dalam taat. Contoh, jenengan sholat, jenengan zakat, puasa, haji, baca Quran, maulutan, makhlul qiyam, mana yang baik-baik itu? Nafsu berkamuflase. Tandanya kalau kita kalah bagaimana? Ning jero ati sampean iki mempunyai iman atau rasa yang membaca makhlul qiyam atau yang sholat atau yang melakukan apapun kita, berarti tanda kalau kita telah dibudai oleh hawa nafsu. Kalau kita melihat nafsu di dalam kamuflasenya maksiat, gampang saja Pak, sangat mudah. Yang banyak orang tidak tahu nafsu itu berkamuflase di dalam gontoat. Kita merasa kita yang melakukan, lah kena kita udah. Inilah mengapa alasan Allah menolak, karena ruhaniyah kita tidak menghadap wajhiyah, tapi menghadap as-samawati wal ard. Ning Quran Allah sampun menyatakan antara penghamba Allah dengan penghamba nafsu. Wajah ruh sampean lewat iman itu, jikalau bisa menghadap wajah Allah, berarti tandane hati sampean gak merasa Anda yang melakukan, maka inilah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang lain mana? Diri kita. Atau di luar diri kita. Ada orang yang melakukan haji, zakat, apapun, perbuatan apapun di tempat taat. Dalam hati jenengan sebagai penonton tidak punya iman, rasa kalau yang melakukan itu makhluk. Tapi Allah di dalam dan di luar makhluk itu. Berarti jenengan ini golongan orang-orang yang mendengarkan seruan Allah. Ini di luar sampean. Di diri sampean khususnya harus diperangi iku nafsu. Tandane kalau jenengan menang melawan nafsu, jenengan iki sudah tidak ada pengakuan ketika saat jenengan melakukan apapun. Justru di dalam hati sampean menitsbatkan, menetapkan semua apa yang terjadi pada diri jenengan iku sumber dari hidup dalam diri jenengan, dan hidup dari jenengan itu adalah ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning syariat ilahun wahid disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niki berarti jenengan menang. Yang kedua, ada seseorang itu wajah ruhnya itu tidak menghadap wajhiyah, tapi menghadap samawati wal ard, isi langit dan isi bumi.
Isi langit kemarin itu tanggal 7 karomah. Iku kan babakan kasab toh Pak. Karomah iku makhluk. Isi bumi ya sing bisa sampean lihat cara mata dohir iki makhluk di sini. Sehingga jenengan ketika sholat hati kita itu tidak menghadap wajah tapi menghadap samawat. Tandane kita merasa yang bisa melakukan sholat adalah saya, makhluk. Yang makan saya, makhluk. Yang apapun kita akui. Otomatis waktu sholat hati sampean ono ning ati gambare isi makhluk ning langit juga makhluk ning di bumi. Kalau seperti ini maka wa ana minal musyrikin. Dan saya masih termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi yang di atas ini wa ma'ana. Dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang niki surat Al-An'am ayat 79. Niki kalau kita menang melawan nafsu, wajah roh sampean iki dikatakan menghadap wajah Allah. Tandane waktu sampean melakukan apapun hati sampean wis gak ada rasa diri jenengan yang melakukan. Justru dalam hati sampean rasa yang muncul adalah hidup dalam diri sampean yang melakukan. Siapa itu? Ilahukum, kata Rasulullah di dalam Al-Quran, dawai Allah, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Islam ditarik dalam syariat wahid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan kul huwallahu ahad. Pun bener wis kan ayat ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau di situ kita masih muncul rasa makhluknya, maka wa ana minal musyrikin. Jadi anak mane niki di sini nggak ada manafi ini, ma yang menunjukkan arti kata sudah tidak menyekutukan Allah, itu tidak ada. Justru malah wa ana lan utawi ingsun saya iku minal musyrikin, tetap masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti ono wong sholat tapi atine nyekutokake Gusti Allah dengan makhluk lain, bentuk entah makhluk nenggone sama wal ardi. Waktu sholat jenengan iki pengen diwahni wong sholat samawati wal ard, isine sampean pengen dilebokno surga, sampean pengen oleh pahala, iku syirik, masih menyekutukan Allah. Karomah dewi ki ngoten sami, sampean birriyadati wal azkar supaya aku ndek karomah gede ngoten. Nek ati sampean iku madhepe ning karomah, akhirnya sampean tetap disebut orang yang menyekutukan Allah. Makanya dilarang Allah sampean iki ngelakoni karomah kemarin jikalau belum paham dan melaksanakan dzikir sirul. Kalau sampean sudah masuk sirul asrore, sampean pasti akan menghadap hidup yang menguasai karomah. Siapa lagi?
kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niku wau materine merangi nafsu carane ngoten. Nafsu berarti tidak hanya berkamuflase hal-hal perilaku yang berunsur negatif atau maksiat saja tidak, tetapi juga berkamuflase dengan hal-hal ibadah perilaku yang berunsur taat. Dan ini sangat lembut, dan banyak umat Islam yang tidak mengerti nek solate kita itu atas dasar seruane nafsu, bukan seruane Gusti Allah. Nek gak ngaji tauhid yo gak paham. Akhirnya jenengan sholat tua sholat. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu dawuh, su'ul a'mali nata iju su'il akhwal min qalbin rohibin. Perilaku ibadah apa wae yang ditolak oleh Allah iku disebabkan muncule, timbule perilaku keadaan rohani kita. Jikalau timbule keadaan rohani kita mingkol bin rohibin, hati sing ngaku-ngaku, jikalau makhluknya yang melakukan, berarti inilah perilaku yang di mata Allah jelek alias ditolak dening Allah, tidak dimasukkan pada ibadatun maqbulatun, ibadah yang diterima nggak bisa, sekalipun itu sholat, sekalipun itu haji dan lain sebagainya. Tapi husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Tetapi bagusnya laku dohir di mata Allah diterima, iku semata-mata dikarenakan buah yang muncul dalam hati sampean ini bagus di mata Allah, dikarenakan bagus karena mingkol bin zahidin, hati jenengan condong menghadap wajhia, condong pada Allah. Buktine ati sampean wis gak ngaku-ngaku jenengan kang agawe, kita makhluk yang bisa melakukan, tetapi rasa yang muncul dalam hati panjenengan adalah rasane Allah ingkang agawe atau yang melakukan. Bon, pertanyaane gak gendengane ana kono, tak jawab yo gendeng. Berarti gendeng niku nang Allah wajib ya, wajib. Ini hanya mereka yang hatinya menanggung rasa rindu ingin bertemu Allah. Dan inilah cara untuk mengusir dan melemahkan nafsu dalam diri Anda. Bapak Ibu hadirin, jikalau kami tidak bisa terlalu lama, mohon maaf niki wau kula jengi berangkat apa ora, mun gak berangkat mendah none saudaraku sing tambah wedi kecewone ngaten. Dadi nggih kula berangkat mawon. Wis ayo berangkat ae. Padahal jujur kula ajenge maghrib niku wis koyok-koyok mboten saged tangi kula. Artine mboten saged tangi dugi turon, mboten tidur. Dadi garwa kula jumlahe 11 mijeti kula sedaya. 11 ngelompok mijeti kula, ana sing sikil, ana sing geger, ana sing wis. Ngerti 11 nyamane nggih? 11 mijeti kula. Alhamdulillah kula terus mandi cenger
wis langsung berangkat mriki. Kula nggih mboten pengin ngecewakno jenengan. Jare garwa kula jenengan nutut tak kira-kira. Nek bongko ya dipendem. Kula ngoten. Wis nek aku pamit ojo sampak arep-arep tekoku anggepen mayit. Wis ngoten. Ngoten niku di antara 11 mangkono sing nangis. Nguniku maksudnya ngene lho, kuwi cek ikhlas apapun yang terjadi di tengah jalan. Lho ngoten lho. Nek wae bongko ya bongko. Nek durung wae bongko ya ora bongko. Wis tak tenang ae. Nggih, Ibu Bapak, sebagai intermezzo mawon niku wau. Sekarang ada yang perlu ditanyakan sesuai dengan Pak Ustadz tadi memberikan 3 pertanyaan, mungkin monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangka Gus, badhe tanglet ngapunten. Ngeten, setiap kula melakukan sholat tahajud, terus setelah sholat tahajud kula tawasul kali wong tua. Setelah itu saya lanjutkan dengan qolwat, saya sertai dengan dzikir Sirul Asror. Di saat perjalanan kula qolwat dzikir Sirul Asror niku kula niki kaya seolah-olah enten sing bisiki Gus. Sing bisiki niku seolah-olah ngomongnya mandeko ngomong ngono. Nah, terus kula tetap bertahan, kula semampu kula lanjutkan qolwat, kula sertai dzikir niku. Terus bisikan niku muncul lagi. Lah terus secara kula akal niku kan nafsu. Padahal nafsu niku kan nggih enten sing gerakno, nafsu kan makhluk. Lah niku dos pundi Gus? Niku apakah setiap saya melakukan itu sudah 3 kali ada suara, seolah-olah ada suara ngoten niku? Mohon penjelasannya Gus. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu olehnya bisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada kita hati. Itu enggak selamanya disuruh mandek kita untuk melakukan ibadah apapun, wirid apapun, enggak. Nafsu juga suatu saat akan membisiki lanjutkan. Jenengan dikasih semangat, sing sholat lanjutkan. Yang zakat atau yang bersedekah, yang puasa, yang kaji, lanjutkan. Itu bagus. Mboten malah mesti gandoli ojo, jangan, ndak. Tandanya kalau itu bisikan nafsu adalah nafsu melarang jenengan itu ketika dikasih semangat untuk lanjutkan, melarang jenengan untuk melepas keakuan jenengan yang melakukan, melarang. Kalau sampai lepas mesti nafsu gandoli, jangan diteruskan. Lho ngoten niki. Jadi melihat keadaan husnul nataiju husnul ahwal, keadaan hati jenengan. Ada suara tadi bisikan mandeko, iku karena jenengan ketika bersirul asror
sudah lepas keakuan jenengan mesti dikongkon mandek. Tapi kalau sirul asrornya itu gak jalan, artinya ketika jenengan berzikir iku muncul rasa keakuan kita yang berzikir mesti dikongkon terus. Manten. Ingat, lembute bisikan nafsu luwih lembut katimbang angin, lebih halus daripada angin, lebih lembut daripada air. Inilah umat Islam boten bisa mendeteksi karena umat Islam kebanyakan menolak ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Pun alasannya wonten mriku. Saya yakin nafsu mengatakan mandeko iku karena sampean iku berzikirnya itu lepas diri. Coba kalau nggak lepas diri terus wonten nafsu digonggung kita itu wis. Tapi kalau itu adalah bisikan bukan dari nafsu, justru dari warid minallah yang Allah utus untuk mendampingi jenengan menuju dan bertemu Allah, manakala ikut jenengan dikongkon mandek, manakala lo ya, karena jenengan waktu berzikir belum melepaskan keakuan kita. Artinya kita disuruh untuk tawajuh dulu, untuk menghadapkan wajah ruh kita terhadap wajah Allah. Atau bahasa Jawa saya gini, sambungno roh iki dengan urip lewat rasa di dalam diri Anda. Klikno dulu, ta'alukkan, sambungkan antara ruh dengan hidup dalam diri kita lewat rasa. Kalau itu sudah sambung, maka rasa sing muncul dalam diri kita bukan rasa ingsun hamba, tapi ingsun Allah. Lah, warid yang Allah utus terhadap kita Bapak Ibu cuman satu, menghantarkan jenengan kali kula untuk sowan ing ngersane Allah. Satu sisi untuk mengusir nafsu yang selalu membisiki di dalam hati kita. Terus kita ambil sikap yang bagaimana ketika saat ada bisikan. Jenengan teliti dulu, itu bisikan yang mana. Kalau bisikan itu tadi jenengan dibisiki kongkon leren, sampean lihat dalam hati jenengan. Waktu jenengan berzikir, sudahkah faktulu anfusakum, membunuh, meniadakan, menafikan, memfanakan keakuan kita yang berzikir atau belum? Kalau itu tadi bisikan warid, berarti tertanda zikir kita belum lepas keakuan diri. Kalau itu tadi bisikan nafsu, maka zikir sampean wau mesti sudah lepas keakuan diri. Makanya disuruh untuk berhenti. Persis iki sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika saat khalwat bertemu Allah. Iblis moro, ngaku-ngaku pangeran, wis cukup mandeko, semua ibadahmu diterima Gusti Allah. Lah ngoten niku mandeko lereno. Iku karena beliau ketika berkhalwat
sudah lepas keakuan syekhnya, keakuan makhluknya beliau. Akhirnya nafsu ini kuau iblis wau lereno ngoten. Jadi gak jauh berbeda Pak jenengan pengalamannya kali Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Dan itu juga terjadi pada siapapun. Sebab ingat, tidak akan pernah ridho yang namanya nafsu terhadap siapapun jikalau dalam hatinya mempunyai keinginan untuk bertemu Allah, tidak ridho. Tidak ridho. Berbagai cara nafsu menghalang-halangi kita untuk tidak sampai pada Allah. Tapi di dalam ayat Allah sudah ngenas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Kecuali satu ya Allah, hamba jenengan yang tidak bisa aku gelincirkan. Siapa mereka? Minhum, iku setengah saking hamba Allah, al-mukhlasina utawi golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih? Dijawab dalam Az-Zumar ayat 18 alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Dialah hambamu ketika saat mendengarkan seruan Muhammad tentang dinut tauhid, dia tidak hanya beriman tapi dia mengikuti melaksanakan kholwat. Dan atau siapa hamba yang dipilih? Merekalah yang fayat tabi'uni, mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Ali Imran 31 niku tadi. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Artinya Gusti Allah iku meletakkan titel dateng jenengan sebagai Habib atau kekasih Allah, bukan Habib nasab lho, mboten. Niku lak gaen-gaenane menungso dhewe ya. Nek nasabe Rasulullah harus diceluk Habib, iku lak perilaku menungso dhewe ya. Kadang-kadang ben koyok Habib, gak Habib ngaku-ngaku Habib, ngoten niku akeh pun. Ngoten lho. Padahal titel Habib itu dari Allah, bukan dari manusia. Titel yang Allah sematkan berikan pada hamba yang dipilih. Secara otomatis wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jasmaniah sampean rupane molimo. Kedua, kesalahan ruhaniah sampean kali kula rupane syirik. Yaghfir lakum, Allah bakal ngapura kum ing sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun iku dosa situk, nek dzunub pirang-pirang dosa. Alhamdulillah gur jenengan ngikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, terus melaksanakan isi ajaran hidayah di dalamnya berbentuk jenengan berkholwat. Lho wis enteng nggih, terus sapa enteng? Oleh ngrekso jenengan iki zikir setiap saat dan waktu kejungkel-jungkel kok gitu ya. Tapi ketika saat jenengan tidak putus asa, ketika jatuh bangun, jatuh lagi bangun, jatuh lagi bangun, dibayar oleh Allah dengan titel yang seperti itu.
Dalam ayat lain tidak disebut Habib, tapi disebut aulia. Ala inna aulia Allah, biro-biro kekasih Allah. Sami toh, sami. Aulia dengan Habib sama di mata Allah. Kekasih. Ya sudah, tinggal kita bagaimana. Lanjut.